Halo adik-adik, buat yang nonton di YouTube dan pengen ikutan, kalian bisa join di live TikTok Putri Amelia. Dan buat yang nonton di TikTok, jangan lupa subscribe YouTube aku sebelum kalian ambil replay video ini. Ingat ya, subscribe itu gratis. Terima kasih. Pertandingan terakhir pada malam hari ini, teman-teman. Kita absen dulu ya. Dari tim biru ada Lineage Missing You yang membawakan Yin Sun Shin. Ada si Reizi yang membawakan Benedetta, ada Wiren yang membawakan Lancelot, ada Beachfoot yang membawakan Parsha. Aku takut lagi nyebut nama dia. Ada Cruizel yang membawakan Glow lagi. Kita lihat dari tim merah. Ada Noctis yang membawakan Obsidia, ada Rai yang membawakan Kagura, Joyuri membawakan Saber, Ryu membawakan Irithel bersama dengan Aim Atomic yang membawakan Leomord. Sudah mendapatkan 1 poin kill dari keduanya, tapi mereka warnya juga masih tipis-tipis saja. Berhubung turtle pertama juga sudah muncul, kenapa kepala aku sakit banget ya? Vitamin dong. Satu buah turtle pun berhasil diamankan dari seorang Ra. Dia berhasil untuk mencurinya di sana karena Lineage Missing You tidak hadir. Klaim kita gagal untuk mengenai seorang Ra karena ada bantuan dari rekan-rekannya. Ada Ryu bersama dengan Aim Atomic. Cruizel sendiri masih mencoba untuk masuk di sana. Yang tanpa disadari adalah ini tapi tetap beli roam kan? Kenapa nggak beli roam sih? At least beli roam gitu meskipun salah hero gitu. At least beli roam gitu kalau salah beli roam gitu kalau salah hero juga. Kira Batumen kita lihat dari seorang Noctis sudah berhasil untuk mengikis, bahkan habis ya shieldnya di sana. Para pasukan dari tim biru berdatangan ke arah Batumen dengan 2x3 yang terjadi. Dia mencoba untuk menghindari serangan dari serang Cruizel. Begitu grab-grabnya juga masih dimiliki. Para pasukan dari tim merah sendiri, mereka sejauh ini masih bermain dengan cukup baik dengan tidak adanya roam yang dibawakan. Dari top lane juga dari Aim Atomic yang mencoba untuk bermain objektif. Dia membawakan Leomord dengan cukup baik kali ini ya. Sudah mengikis bahkan hampir habis sama seperti di arah bottom lane. Padahal ini baru menit ketiga. Dan para pasukan dari timnya sudah mendesak. Begitu di arah top lane kita lihat Reizi. Sayangnya dari Reizi sendiri kenapa dia terdiam? Ada apakah dia lagi ke warung? Sepertinya dia lagi ke warung Madura ya teman-teman. Ini Rei AFK guys. Bisa, aku bisa main. Rei-nya AFK guys. Kenapa sih ini last match jam segini udah pada pelongar aja? Turtle kedua sudah akan muncul. Kita lihat Phantom City yang telah dipanggil di sana dengan para pasukan dari tim merah melakukan pengejaran, tapi Lineage Missing You sudah join ke dalam pertempuran dengan 2x2 yang terjadi. Aim Atomic mundur terlebih dahulu kali ini. Sedangkan kita melihat dari Noctis yang mencoba untuk melakukan pengejaran bagi seorang Wiren. Yang benar saja dari seorang Wiren tidak mampu untuk bertahan meskipun flickernya sudah digunakan. Masih masuk ke dalam pertahanan. Begitu dari Food. Ya masih one by one terjadi di arah mid lane sana. Aduh, mentah. Jadi Food sendiri pada akhirnya hilang, tapi Joyuri dia terlalu masuk jauh ke dalam sampai dia sendiri harus si Ref kak guys. Aduh, tapi udah menit kelima nggak bisa rematch. Karena pasukan dari tim merah masih bersembunyi di sana ketika Phantom Execution telah dikeluarkan kembali. Reva nggak guys, teleponin guys. Kalau FK teleponin ya, kalian teleponin sendiri ya. Pasukan dari tim yang memasakkan untuk masuk dengan suara terbuknya dari keluaran dari Lineage Missing You. Looking for double kill from Lineage Missing You. Pasukan dari tim biru, mereka kali ini sudah jauh, belum terlalu jauh memimpin. Dari segi poin kill baru di angka 2 jet. Aim Atomic berhasil untuk mencuri blue buff milik seorang Lineage Missing You. Juga dari seorang Ra bersama dengan Ryu. Ada apa ini? Kenapa jam segini pada FK semua anjir? Ini pada FK? Oh enggak. Hero has been slain.
Turtle-nya mencoba untuk diamankan kembali perpasukan dari tim merah. Memang dari Joyuri sendiri yang masih standby di area dari Turtle dari tadi. Kira ya kak guys, alah yaudahlah, nggak bisa diem juga kalau mau kalian telepon ya guys. Satu buat Turtle pun berhasil diamankan para pasukan dari tim biru. Kita lihat mereka mencoba untuk mempertahankan turret di arah mid lane, tapi outer turret di dia teleponin nggak El? Siapapun yang nggak main guys, tolong teleponin si Ray, udah yang tahu nomornya. Masuk ke dalam pertahanan oleh para pasukan dari tim biru, outer turretnya pun ingin dihancurkan. Maksudnya berhasil mengeliminasi Weren dan para pasukan dari tim biru kiri datang. Yang mengeluarkan di sana dengan cara untuk berdiri hampir saja tereliminasi. Ryu masuk terlalu jauh ke dalam pertahanan oleh para pasukan dari tim biru sampai dia hilang juga. Terus dia tidak akan muncul sehingga berganti menjadi Lord pertama. Bapak dari lini spacingnya, HP-nya yang terus sedikit lagi aja dan beranjak untuk mundur. Outer turret yang lain pun ingin didapatkan. Terlebih dahulu. Teman-teman dari tim biru sudah berdatangan dengan kita terakhir mereka lagi buka kembali. Ini serang yang berasal dari penerbangan AM Atomic kali ini. Joyra masih bersembunyi dengan terpaksa yang masih dia miliki. Tanpa disadari adanya yang seorang Wirani yang terlihat di sana. Tapi dia gagal untuk mendapatkan point kill, mundur terlebih dahulu dengan flicker yang dia miliki. Karena masih belum untuk muncul di 40 detik ke depan, terpisahkan dari tim merah. Masih belum berhasil untuk muncul terpisahkan dari tim merah ya teman-teman. Yang hadir di sana. Begitu di top lane lagi kita lihat inner turret di top lane sudah berhasil dihancurkan dengan pasukan minion yang mencoba untuk dibawakan masuk ya. Sepertinya ini bahkan shieldnya pun sudah tidak mampu untuk dipertahankan sampai satu motor pokernya dibuka di sana sebelum Treposa pun mengangkat satu person. Ayo teman pada akhirnya berhasil untuk mendapatkan point kill, sedangkan itu kembali meskipun trap-trapnya digunakan. Outer turret di area top lane ingin base turret di area top lane pun ingin dihancurkan oleh seorang Noctis. Berhubung tidak ada siapapun di sana, menit ke-8 ini bahkan sudah berhasil untuk menghancurkan satu buah turret lagi. Sudah menghancurkan base turret dan membawakan mega minion di menit ke-8. Ini sudah sangat amat menguntungkan ya ketika super minion sudah dikerahkan dengan para pasukan dari tim merah yang sejauh ini mereka juga masih unggul di 1 poin kill. Memang para pasukan dari tim merah sebelumnya mendapatkan poin kill tapi kembali dikejar, membuat posisinya bahkan tidak maju tidak mundur ya bagi para pasukan dari tim merah karena mereka tidak mendapatkan lebih. Ini kemudian baru dibuka untuk mengenai angin karena tidak ada siapapun di sana. Dari Foot sendiri malah terbang kan, tidak bisa ditangkap tentu saja oleh Yining Overton. Dengan pertempuran terjadi menjadi serangan damage dari belakang sana. Twitter strike-nya ternyata dibatalkan ketika rekannya sudah tereliminasi dengan Amatom yang mendapatkan 1 poin top, itu pun dari Noctis. Inner turret di arah bottom lane pun ingin dihancurkan. Dengan di arah bottom lane hancur juga pada akhirnya. Dari Croizal yang mengejar, begitu jauhnya dikejar Joyurira. Yang coba untuk membalaskan rekannya di sana. Akan tetap sulit ya untuk mengeliminasi Croizal meskipun dari Croizal HP-nya hanya terus sedikit lagi aja. Ketika sudah ada sedikit bantuan dari Noctis, membuat Croizal sendiri harus tereliminasi. Kepercayaan dirinya dipatahkan begitu saja ketika 2 personel yang sudah join ke dalam pertempuran. Lord pun ingin diamankan kembali, red buff-nya sudah berhasil untuk dicuri. Lini spacing untuk mendapatkan buff-nya aja sulit banget ketika mereka begitu dibuka. Dan turret di arah mid lane pun ingin dihancurkan ya teman-teman. Para pasukan dari tim biru. Hanya tersisa base turret bersama pertahanan terakhir. Ini akan sulit banget bagi para pasukan dari tim biru ya, mereka untuk mempertahankan. Begitu Lordnya juga sudah muncul. 2 orang AFK. Ryu AFK. Ryu AFK. Shiryu. Bilang nggak dimasukin. Serius. Nggak bisa di rematch guys, sudah menit ke segini. Repulsa berhasil untuk mengangkat limit missing you. Ya udah kelarin aja guys. Base turret pun sudah kehilangan shieldnya.
Teman-teman sendiri yang memang dia masih berjaga di bottom lane, ya udah sama-sama bermain 4 orang ya. Lord sudah mulai dibuka oleh pasukan dari tim merah terlebih dahulu, mengingat mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord di sana. Begitu satu bola pun berhasil diamankan para pasukan dari tim biru yang sudah mengamankan buff. Mereka ini sebenarnya ingin mempertahankan wilayah terlebih dahulu ya, karena dari awal para pasukan dari tim merah sudah menginvasi. Kalau masuk ke dalam pertahanan nih, mereka untuk mendapatkan buff aja sulit banget. Noctis sendiri harus terlebih dahulu ketika lordnya di area top lane sudah mulai masuk. Ini berarti 3 lawan 4 ya teman-teman, karena dari arah tim biru juga mereka hanya memiliki 4 personil aja, sedangkan tim merah hanya memiliki 3 personil kali ini, dengan yang AFK 2 dari tim biru 1 dan tim merah 1. Sayangnya nggak bisa di rematch kalau menitnya sudah sejauh ini teman-teman. Teruskan dari tim merah sendiri datang untuk menyerang dengan sistem yang telah dikeluarkan di sana dan mereka baru membuat rata tereliminasi. Di area top lane dibawakan Lord juga agak sia-sia karena para pasukan dari tim merah ini gagal. Mereka gagal untuk menghancurkan pertahanan terakhir, kan dari Noctisnya yang juga tidak hadir di sana ya, yang memberikan damage paling besar. Besar di bottom lane hampir saja tak aman. Rupanya masih sanggup untuk diselamatkan dari seorang Flood meskipun akan hancur juga pada akhirnya ya. Pasukan minion juga nggak bisa diem, hancur juga akhirnya, tidak mampu untuk dipertahankan. Yang ditunggu dari seorang Noctis adalah para pasukan dari tim tiduran itu salingan mungkin. Tapi aku kaget sama Ray kan nggak pernah ketiduran. Sama aja kayak abang juga kirain nggak pernah ketiduran waktu itu, taunya ketiduran malah sering gitu. Lagi kalau main sama aku ketiduran juga. Kalau nggak aku tinggal dia nggak ketiduran, tapi kalau aku tinggal bentar aja, kan kalau tinggal ke toilet aja nanti dia turun. Random kita buka di sana untuk mengeliminasi saya utama para pasukan dari tim biru memberikan 3 personil untuk menyerang Atomic ya. Grab telah digunakan membuat Atomic kewalahan nih. Meskipun begitu, dari Atomic mampu untuk mendapatkan 1 poin kill sudah cukup bagus di sana. Pada Atomic harus tereliminasi, tapi daripada dia tereliminasi sendiri, lebih baik dia mau mendapatkan poin kill terlebih dahulu. Dengan Noctis yang sudah standby bersama Joyuri yang sudah bangkit lagi, damage dari seorang Noctis sudah berkali-kali lipat sakitnya. Bahkan dari sudah dikeluarkan ultimate-nya, ada pasukan dari tim yang masih coba untuk masuk. Begitu Noctis sendiri harus hilang, Joyuri hadir untuk mengangkat 1 persona. Benar saja, rumput akan menjadi begitu menakutkan ketika adanya Saber di sana. Yang membawakan Saber adalah Joyuri. Begitu sulit baginya untuk melewati rumputan aja, bahkan ketika Lordnya sudah muncul kembali nih, apakah yang akan dilakukan oleh beberapa pasukan dari tim biru mengingat mereka masih memiliki Joyuri, tapi Joyuri sendiri harus tereliminasi, bahkan suara tebusnya sudah digunakan dengan masih dikejar. Tebusnya sudah dikeluarkan buat Joyuri sendiri harus tereliminasi. Mega Minion masih dari atas dan bawah, dari top lane dan bottom lane. Mega Man ini dibiarkan masuk oleh para pasukan dari tim biru. Lordnya bahkan sulit banget untuk diamankan ya teman-teman. Tapi mereka masih memiliki 2 hyper. Untungnya Hand of Bone. Kita lagi dengan Noctis yang lagi-lagi mendapatkan poin kill sejauh ini dengan 10 poin kill yang sudah dia amankan. Grab-grabnya digunakan di sana ketika tidak bisa melakukan apapun ya. Bahkan sebuah penyerangan saja akan berimpact kepada dirinya sendiri, akan berbalik kepada dirinya sendiri, yang tentu saja itu sakit banget. Aku setiap hari live streaming pukul 22.30 WIB. Gue sendiri agak kesulitan untuk menghadapi damage dari seorang Noctis. Begitu masih diberikan serangan di sana, tapi Noctis harus menghadapi 3 personel yang terpaksa dia harus mundur terlebih dahulu. Aegis sudah dikeluarkan, tapi tidak mampu untuk bertahan. 3 personil bisa apa?
karena sakit juga damage-nya meskipun cuma 3 aja ya teman-teman. Begitu para pasukan dari tim merah membukakan lordnya di sana, ada skor retribution yang masih dimiliki dari Joyuri. Padahal ditudingin gegabah dengan tidak menekan skor retribution ya teman-teman. Tidak kita sadari bahwa sudah hampir memasuki late game karena para pasukan dari tim merah dan tim biru juga sama-sama kehilangan personil. Yang dari awal memang mereka cukup sengit, tidak ada yang lebih unggul, mereka sengit sedari awal nih. Kita lihat saja begitu masuk nih para pasukan dari tim biru yang hadir Joyuri. Aduh sayang sekali, double kill pun sudah berhasil untuk diamankan. Pasukan dari tim merah masih ada di sana dengan tim biru sendiri. Lordnya muncul di arah top lane. Notice masih ada dengan Hanokbun yang masih dimiliki dari seorang Rayin, yang afternya pun masih ada, aman aja nih para pasukan dari tim merah. Kenapa ini tinggal 2 aja ya teman-teman? Untuk mengakhiri pertandingan sulit juga ya, karena dari tim birunya juga sudah standby di sana bagi Noctis dan Ra yang cukup tipis-tipis, tapi adanya Ryu juga sepertinya sulit dia untuk menahan damage karena dia nggak tahu di mana letaknya. Dia mau pakai roam juga nggak ada, kan nggak ada roam ya, nggak ada yang bisa TW. Si Ryu apa gitu tadi namanya, Ryu juga kalau on TikToknya. Red team hero has been slain. Lagi-lagi Lordnya gagal untuk diamankan, untuk mengamankan pertandingan. Kok pelenggar juga hostnya? Roizel yang grab-grab masih dimiliki nomor pasukan dari tim biru sendiri. Mountain Sovereign telah dibuka di sana kepada pasukan dari tim merah. Serangan begitu meskipun diberikan membuat para pasukan dari tim merah agak kewalahan ya. Grab-grab telah digunakan dengan fitrah strike yang mampu untuk mendapatkan item tonic. Seperti keadaan mulai berbalik, para pasukan dari tim merah kita lihat masuk triple cap hadir di sana, membuat pergerakan dari tim biru kali ini mulai agresif ya. Noctis sendiri diamankan dengan grab-grabnya, bahkan para pasukan dari tim merah mereka tidak ada yang sempat untuk membantu. Dilakukan pengejaran dari ujung ke ujung membuat Yuri tereliminasi dengan Wiren yang bahkan One Lassie tidak berhasil langsung didapatkan dari Joyuri. Turret di arah mid lane dalam bahaya, begitu sudah berhasil untuk dihancurkan dan Lordnya juga sudah akan muncul lagi. Venus sama Iritnya live kah? Yang ngapain sayuran di samping Mountain Soccer-nya telah dibuka. Besar tiara mid lane sudah berhasil untuk diikutkan dengan flash kekuatan di sana. Ini missing you. Mundur terlebih dahulu, pertahanan terlebih para pasukan dari tim merah dalam bahaya. Para pasukan dari tim merah sudah bangkit lagi satu persatu. Dari Lordnya sudah akan muncul, tidak disangka-sangka ya teman-teman. Ini kupikir bakal menjadi permainan yang cukup cepat, tapi sampai late game juga nih pada akhirnya. Dari seorang putih yang hilang juga. Grab-grab ini tidak mampu untuk dihindari banget, karena emang susah ya. Maju salah mundur salah sebenarnya kalau di eliminasi di telan sama Glow tuh. Winter masih cukup jauh jaraknya, tapi sudah Winter gagal untuk diamankan oleh Noctis. Saya benar-benar nih Noctis repotin banget ya teman-teman. Damage-nya udah sakit, dia paling agresif lagi. Tapi sayangnya minus dari Noctis adalah nggak ada yang nge-backup, nggak ada yang bantuin dia untuk menyerang, hingga dia sendiri mampu untuk mendapatkan 10 poin kill aja. Tapi 10 juga yang paling banyak didapatkan oleh para pasukan dari tim merah ya. Mencoba untuk masuk di area mid lane atau lebih tepatnya zoning, karena para pasukan dari tim ini para pasukan dari tim merah belum kehilangan top lane dan bottom lane, sedangkan para pasukan dari tim biru hanya menyisakan mid lane. Kebetulan mega minionnya beda arah teman-teman. Dari Lord yang sudah mulai dibuka, tapi Lin is missing you. Lin is missing ini HP-nya hanya terasa sedikit, mundur dikit aja. Fitrah-nya begitu keluarkan dengan para pasukan dari tim biru terlena. Mereka terlena kepada point kill dan Lordnya, sampai mereka lupa bahwa Mega Minion juga sudah mulai masuk di area bottom lane nih. Tapi masih mampu untuk ditahan sebelum pada akhirnya para pasukan dari tim biru pun sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Lalu dari Wiren yang flickernya masih ada untuk mengeliminasi seorang Ra. Dari Linis missing you di arah top lane, kita melihat kembali para pasukan dari tim merah sendiri. Atomic yang Phantom Speed-nya masih dimiliki, menunggu kehadiran para pasukan dari tim biru, tapi Fitra strike-nya dibuka, dibatalkan begitu saja karena Noctis-nya juga sudah mundur. Lordnya sudah masuk, ini masuk late game banget lagi. Padahal ini cuma 4 orang ya, mereka berjuang banget nih. Sama-sama memiliki 4 orang aja, tapi mereka berjuang banget sampai memasuki late game. Tapi yang sudah membuka Phantom Speed di sana, sayangnya dia sendiri harus terpick off.
Karena para pasukan dari tim biru cukup banyak yang harus dia hadapi. Masuk di arah mid lane dari Wiren Cruizel bersama dengan seorang Fu. Mundur terlebih dengan recall, para pasukan dari tim merah sudah siap untuk menerima tamu. Karena Lordnya juga sudah hadir bersama dengan Noctis. Mereka harus menahan Lordnya terlebih dahulu. Defensif yang diperlukan kali ini. Winter dari Atomic apakah akan cukup sia-sia atau akan tetap menjadi perlindungan nih begitu pertahanan terakhir oleh para pasukan dari tim merah ya. Yang kita lihat lagi, kita saksikan bahwa Winter sempat untuk digunakan dari Joyuri. Pertahanan yang diperlukan dari tim merah pun gagal untuk dihancurkan dengan di arah top lane yang inner turretnya sepertinya akan dibawakan dari Joyuri. Yang triple save-nya masih ada tapi agak sulit di sana karena Joyuri pada akhirnya harus berserang dengan 3 personal sekaligus, membuat dirinya semakin dirugikan. Di arah bottom lane juga hancur sudah. Ini hanya menyisakan base turret di arah top lane dengan double yang sudah tercipta dari lane smashing. Juga para pasukan dari tim merah hanya menyisakan 2 personal. Dua benar. Ryu sempat hidup kah? Seorang Ray berhasil untuk mendapatkan push di sana. Para pasukan dari tim biru ingin menginvasi sampai ke blue box-nya bahkan. Tapi tidak punya skor tersebut bisa ya teman-teman. Sayangnya dari Wiren tidak berhasil yang mendapatkan adalah seorang Cruizel. Meskipun begitu tidak berhasil untuk mendapatkan dari Joyuri. Tapi sudah kehilangan seorang Fate. Ini menjadi pukulan berat bagi para pasukan dari tim biru yang tadinya mereka tak memiliki kesempatan untuk mengakhiri pertandingan. Tapi kali ini mereka harus menunggu Lordnya terlebih dahulu. Lama-lama ini hostnya yang ketiduran juga, Jir. Dari seorang berhasil turunkan Linis Missing You menjadi kesempatan bagi para pasukan dari tim merah malah untuk mendapatkan satu buah lordnya dengan hanya menyisakan 2 personil aja teman-teman. Adanya Joyuri di sana yang sudah hadir. Aduh, masih butuh perlindungan nih di arah mid lane. Ryu sudah bangkit lagi atau ini bot yang jalan? Bot ternyata ya. Sebenarnya kalau yang jalan bot tuh agak merugikan ya teman-teman karena bisa memberikan poin gold bagi para pasukan dari tim biru. Dari lore yang sudah mulai dibuka oleh para pasukan dari tim merah. Memang suara terus juga dimiliki dari Joyuri. Apakah keadaan akan berbalik teman-teman? Kita para pasukan dari tim merahnya ya, kita melihat bahwa mereka sudah berhasil untuk mendapatkan Lord yang ini juga udah masuk late game banget. Lordnya sudah mereka miliki, hanya tinggal finishing aja sebenarnya. 1 game 50% loh. Itu betapa soaknya. Flicker bahkan sempat digunakan dari seorang Wiran dengan immortality. Waduh. Pada akhirnya pecah juga immortality-nya. Tapi Winter sudah dimiliki dan masih dikejar oleh para pasukan dari timnya dari ujung ke ujung. Yang tanpa disadari dari seorang Wiran adalah Noctis sudah hadir di sana. Oh, sepertinya Wiran berusaha untuk mengakhiri atau dia mencoba untuk recall. Sayangnya dia sudah tidak lagi mampu untuk bertahan ketika diserbu oleh para pasukan dari tim banyaknya. Lagian recallnya jauh banget dan kelihatan oleh para pasukan dari tim merah tentu saja karena itu masuk ke dalam pertahanan. Dari top lane lagi kita lihat lordnya. Astaga, ini lordnya nggak didorong oleh para pasukan dari tim merah teman-teman. Mereka mengabaikan dan mencoba untuk membawakan di arah mid lane aja nih. Dari lane smashing sudah bangkit kembali dengan 3 personal yang masih sama-sama 3 personal ya teman-teman. Fitra Strike yang menjadi sokongan damage sampai Winter pun sudah digunakan dari Aim Atomic. Dan para pasukan dari tim biru, waduh, oh yang terlalu masuk keluar juga. Personil ini diunggul para pasukan dari tim merah sebenarnya teman-teman. Besar di arah mid lane pun sudah hancur. Pertama dari pasukan dari tim biru sudah tidak lagi mampu untuk dipertahankan. Sehingga pertandingan terakhir berhasil dimenangkan oleh para pasukan dari tim merah lagi. Akhir-akhir ini tim merah win streak ya. Victory! Guys, 2 kayu